Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhiru 'ala ad-dini wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Yang terhormat Bapak Indra Sukma, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional. Yang terhormat Ibu Dewi beserta rekan-rekan Samudra yang hadir pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Ketua RT 1 sampai 7 yang hadir. Tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, cincin tuan-tuan dan puan-puan sidang majelis yang saya hormati, yang dimuliakan Allah. Setinggi puji sedalam syukur hanya untuk Allah semata, karena izin ridhonya pagi hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama-sama dalam rangka reses atau menerima aspirasi masyarakat yang akan disampaikan oleh beliau dalam masa sidang berikutnya. Dan informasi dari beliau ya seperti apa juga yang telah dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru dalam pengawasan pembangunan terhadap Kota Pekanbaru oleh anggota DPR tersebut. Selawat beserta salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya ayuhan nabi wa rahmatullah. Beliau yang membawa petunjuk untuk kita semua, yang menuntun kita dari kegelapan kepada alam terang benderang yang telah kita rasakan pada saat ini. Semoga kita yang selalu berselawat kepadanya akan mendapat syafaat baik di dunia, apalagi di yaumil mahsyar, yang saat itu tak ada satupun yang bisa membantu kita. Semoga kita yang selalu berselawat, orang itulah orang yang selalu akan mendapat nanti di yaumil mahsyar. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami atas nama tokoh masyarakat, RW dan RT, Majelis Taklim, Ketua Masjid dan Musalla, Ketua Ikatan Sosial Kemaslahatan RW 8, menyampaikan selamat datang dan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada anggota DPRD Kota Pekanbaru, Bapak Indra Sukma, yang telah memilih RW 8 untuk menjadi kunjungan beliau di periode yang ketiga ini. Tentu sebelumnya sudah ada juga RW dan RT yang telah dikunjungi beliau, karena kita terdiri 5 kelurahan yang ada di Kecamatan Bukit Raya, begitu juga yang ada di Merpoyan Damai. Hari ini kita berjumpa dengan beliau dalam masa reses ini. Tentu untuk reses berikut akan ada mungkin sekali sebelum berakhirnya jabatan nanti, karena banyaknya lurah dan RW
di dapil beliau ini atau di dapil 4 ini. Dengan demikian, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir, berikan informasi kepada beliau, berikan kesusahan kita kepada beliau, supaya beliau pada saat sidang nanti, beliau punya modal untuk apa yang akan disampaikan dari kita ini. Kalau kita ikuti gelombang untuk beliau hadir kembali, tentu begitu jauh dan lama. Tetapi beliau berasal dari kelurahan kita, Kelurahan Air Dingin, dan sekaligus beliau adalah ketua LPM Kelurahan Air Dingin. Tentu kalau ibarat beliau, takkan jauh pula siku dengan ketiak. Artinya pasti dekat juga lah dengan kita. Tempat lain mungkin 1 RW atau 2 RW, 1 kelurahan. Tapi Alhamdulillah untuk Kelurahan Air Dingin tentu akan beliau datangi 1 persatu kelurahan dari 13 RW yang ada di Kelurahan Air Dingin ini. Dengan demikian, tentu kita lebih banyak dapat kuenya nanti untuk pembangunan. Tetapi kalau yang sekarang, yang 2020 ini sudah diputuskan sebelumnya, belum haknya beliau. Jadi yang kita harapkan nanti adalah pada saat 2021 yang akan datang. Atau di masa perubahan anggaran belanja DPRD, ulangi APBD Kota Pekanbaru. Untuk itu kepada ibu-ibu, bapak-bapak, sampaikan ini nanti. Tapi tadi malam ada beberapa tokoh masyarakat dan ketua RT, kami sudah berjumpa dengan beliau, kita sudah sampaikan hal-hal yang akan kita laksanakan. Pembangunan di RW kita khususnya. Yang menjadi persoalan besar kalau tempat kita adalah parit yang ada di Batalion Arhanud yang selalu menyumbat air dari RW 3, RW 2, RW 6, RW 1. Ulangi, RT 1, RT 2, RT 3, RT 6. Jadi 5 RT. RT 7, ya, 6. Hanya RT 4 aja lah yang tidak dapat dan RT 5 yang ke sini. Artinya 5 RT yang terdampak banjir tersebut. Dan ini sudah ditinjau oleh PU baik provinsi maupun kota. Jadi dengan demikian ini memang agak berat karena paritnya akan besar 1 meter kali 1,5 meter. Itu langsung ke perbatasan Kampar. Memang ini kita mohon untuk pengawasan karena sudah kita ajukan melalui Musrembang Kecamatan untuk beliau ikuti gerak langkah dari apa yang di Musrembangkan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai informasi, di RW kami ini pada saat dampak COVID-19, mulainya maklumat dari Kapolri, belum dikeluarkan PSBB untuk Kota Pekanbaru, Pak Insinyur Amrizal MP telah mengambil inisiatif mengumpulkan ibu-ibu dan kelompok tani yang ada di RW 8 ini, khusus di RT 6. Karena sudah lama membentuk kelompok tani. Dengan demikian, kelompok tani itu sudah membawa hasil. Ibu-ibu bisa lihat, bapak-bapak bisa lihat di sebelah, di belakang atau yang di samping kiri saya ini, itu tanpa ada racun. Artinya non racun. Insektisidanya tidak ada. Itu ada sayur bermacam, ada 5 macam sayur. Tentu hal ini
kalau bicara masalah modal, inilah yang menjadi persoalan. Tetapi inisiatif dari Pak Amrizal dan kawan-kawan, alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Untuk itu, dengan segala hormat nanti, kami mohon kepada Bapak Indra meresmikan kelompok tani mandiri ini dan sekaligus menanam bibit secara simbolis dan kita saksikan bersama. Kemudian yang kedua ada kelompok zona ikhlas bersatu, artinya kolam ikan. Kolam ikan sudah 2 kali panen, Pak ya. Sudah 2 kali panen. Alhamdulillah beruntung. Dan ini bantuan dari Pemda atau dari Dinas Peternakan Ikan. Dinas Peternakan. Ulangi, Dinas Perikanan. Dari yang dijadikan satu dengan Dinas Pertanian. Untuk ini kita ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Amrizal yang membina warga kita. Kita harapkan ke depan kita lebih maju, bukan hanya ada di RT 6 saja. Bukan di RT 6 saja, tapi setiap RT mempunyai kebun yang bisa dipertanggungjawabkan seperti yang ini. Memang pada saat ini fasilitas yang ada 85% itu di bawah bantuan dari Pak Insinyur Amrizal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, setelah dampak COVID-19 ini, dan kita juga dengar gonjang-ganjing yang ada baik di media sosial, warga kami belum mendapat menurut semestinya. Kenapa demikian? Saya ajukan 548 terdampak COVID. Sampai hari ini kita baru dapat bantuan itu 155. Baru 35% atau 30%. Jadi dengan demikian tentu beliau akan menyampaikan hal ini karena ini menjadi dampak untuk warga dan keluarga kita. Kenapa? Karena kehidupan masyarakat yang di sini bergantung dengan 2 perusahaan. Perusahaan ini ada yang merumahkan karyawan dan ditempati oleh mahasiswa sehingga semuanya terdampak, tak bisa melaksanakan aktivitas menurut semestinya. Jadi dengan demikian dimohon kepada Pak Dewan nanti untuk menyampaikan aspirasi kami ini kepada Pemda, khususnya kepada wali kota, agar jangan hanya kita dikasih bonbon satu seperti anak-anak, sudah itu kita disuruh main. Hampir 5 bulan kita terdampak ini, yang dapat hanya 6,5 kilo beras, 2 kilo minyak, 1 kilo gula, 1 papan telur. 1 papan telur, kemudian 4 kaleng kecil sarden. Sarden kecil. Emangnya untuk 1 hari atau untuk 4 bulan itu? Jadi untuk itu sangat tidak layak Pemda memberikan ini. Tapi alhamdulillah ada bantuan dari gubernur, itu pun tak semua yang dapat. Karena warga kami yang miskin, jujur, yang miskin, yang ada kemampuan, berbuat, dia sudah tahu kalau seandainya dibuat gajinya 3 juta, anak dia di rumah hanya 4 orang, ini 7.750 per orang per kapita. Kalau 750 per kapita tak dapat.
APBD yang digunakan itu hanya 15% yang digunakan untuk masyarakat. Tadi Makanya nggak ketemu dengan kita TCM. 548 yang dapat hanya 155 orang. Jadi itu saya mohon maaf kepada warga RW 8. Kenapa Pak RW tak mau berjuang? Sampai bercarut-carut, bukan tak berjuang lagi. Sampai bercarut-carut bulan puasa. Ibu-ibu perlu ketahui, kami yang rapat bulan puasa siangnya 9 kali. Malamnya 7 kali. Jadi 16 kali rapat, tapi yang dapat tidak juga dapat. Ya. Bahkan kami bertengkar antar RW dan RW bertengkar. Jadi dengan demikian, inilah dampak Covid. Kami mohon kepada Bapak anggota Dewan, betul-betul ya janganlah hanya sekedar seremonial ya di TV. Oh, wali kota nyerahkan makanan, nyerahkan ini, Jokowi nyerahkan ini. Hanya bibir tok sini, yang merah-merah ke bibir nih. Asal minum hilang tuh bibir itu, merahnya tuh. Seperti itu. Artinya listrik belaka. Janganlah dibohong-bohongi masyarakat kita ini lagi. Kalau memang tidak ada, ya sampaikanlah tidak ada. Kalau memang ada bantuan, ya bilanglah ada. Inilah yang perlu kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Kenapa saya panjangkan waktu? Tidak ada sambutan yang lain. Yang ada saya dengan beliau aja. Dengan demikian, saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, terutama Bapak anggota Dewan, dan sekaligus adalah Ketua LPM kita, beserta Ibu dan seluruh tim Samudra, yang tidak mungkin tahu alamat, yang salah informasi, yang salah Ibu Neni itu, Bu Neni yang salah menyampaikan. Makanya Bu Sri marah-marah dia tadi. Mana kau Den? Kemana kau Den? Alamat kau bilang jalan penerbangan. Kalau penerbangan rumah Bu Neni. Jadi yang salah itu, ya yang salah ke rumah Bu Neni ya ke rumah. Kalau ke rumah Bu Neni ya ke penerbangan. Tapi acara kita di Gang Ikhlas 2. Inilah Bapak dan Ibu sekalian, mohon maaf kalau tidak salah bukanlah kita. Dan kalau tidak salah tak pernah kita akan jumpa yang benar. Jadi jangan takut salah, tapi salah itu bukan kita ikuti, tetapi salah itu perbaikan kita ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi dan memberkahi kita semua sesuai doa yang telah kita panjatkan tadi. Diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ketua RW, Bapak Haji Suwardi yang tadi telah memberikan kata sambutan. Tapi kalau saya dengar ini bukan kata sambutan, sekaligus curhat dan unek-uneknya disampaikan kepada Bapak Dewan. Ketua RW-nya aja udah kayak gini, apalagi warganya nanti nih lebih parah nanti beban Pak Dewan nih kayaknya. Baiklah, kita lanjut acara selanjutnya yaitu malam minggu naik kuda keliling kota. Kita jemput reses anggota DPRD kota yaitu Bapak Indra Sukma. Kepada ayah kami persilakan dengan segala Terima kasih. hormat. Izin Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Forum RT RW Kelurahan Air Dingin sekaligus sebagai Ketua RW 08 Kelurahan Air Dingin, Abangda Haji Suhardi yang hadir bersama kita, dan yang saya hormati Bapak-Bapak Ketua RT di lingkungan RW 8 yang juga hadir bersama kita pada kesempatan ini, dan tentu juga yang saya hormati Bapak-Bapak tokoh masyarakat cerdik pandai, alim ulama yang berhadir pada kesempatan ini, serta yang saya cintai dan yang saya sayangi, ibu-ibu dari RW 08
kemudian juga ada yang dari RW 07 dan RW 06 yang telah sama-sama hadir kita di lapangan yang berbahagia ini. Mengawali sambutan saya pada kesempatan ini, izinkan saya untuk mengajak kita semua untuk senantiasa kita mengucapkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah limpahkan rahmat, karunia serta nikmatnya kepada kita semua. Terutama tentu nikmat keimanan, nikmat kesehatan, dan ada nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga atas izinnya jualah pada pagi hari yang membahagiakan ini, Allah berikan kesempatan kepada kita semua untuk memenuhi jemputan dan undangan yang saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan keringanan langkah dan ayunan tangan Bapak dan Ibu semua untuk memenuhi jemputan dan undangan yang saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan dicatat sebagai bahagian pahala untuk kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selanjutnya tentu selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita basahi bibir dan lidah kita untuk kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat daripadanya. Amin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian izinkan saya juga untuk mengucapkan terima kasih yang tak bertepi kiranya kepada seluruh jemputan dan undangan yang telah memenuhi jemputan dan undangan yang saya sampaikan. Terkhusus tentu kiranya kepada bapak-bapak yang telah berkenan kiranya menyediakan tempat untuk pelaksanaan reses dan silaturahmi saya pada hari ini. Dan terkhusus juga ucapan terima kasih saya kepada Bapak dan Ibu tim Samudra yang sejak saya berkampanye bertungkus lumus berserta berdengan-dengan saya untuk memperjuangkan saya untuk dapat duduk menjadi anggota DPRD Kota Pekanbaru. Dan untuk ini sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang tak bertepi. Mudah-mudahan keikhlasan dan kerelaan hati Bapak dan Ibu tim Samudra dicatat sebagai bahagian pahala oleh Allah Subhanahu wa taala atas kebaikan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, teriring juga tentu mohon maaf kami terkhusus saya karena pada undangan saya buatkan jam 9.30 tetapi acara baru kita mulai jam 9.50. Ini tidaklah kesengajaan tetapi tentu keterlambatan ini ada hal yang menyebabkannya. Karena tadi saya ketika mau berangkat dari rumah ada tamu yang datang ke rumah dan saya segera menelepon Abang Da bahwa saya ada tamu mungkin sedikit lebih terlambat. Karena kehadiran tamu patut kita sambut dan kita terima dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kali ini reses saya yang kedua di reses ketiga tahun 2020 ini saya tempatkan di RW 8 Kelurahan Air Dingin. Setelah kemarin saya melaksanakan reses di RW 5 Kelurahan Air Dingin juga. Seperti tadi juga disinggung oleh Abang Da Ketua RW 8 bahwa saya selalu mengatakan ketiak selalu lebih dekat daripada siku. Artinya rasa sayang saya, rasa cinta saya kepada Kelurahan Air Dingin melebihi sayang saya dan kecintaan saya dibanding kelurahan yang lain. Oleh karena itu, setiap kali saya reses, kali ini 5 titik resesnya, 3 titiknya saya laksanakan di Kelurahan Air Dingin. Artinya 60% atau 75% setiap reses itu saya laksanakan di Kelurahan Air Dingin. Dan insya Allah dari 13 RW yang ada di Kelurahan Air Dingin, minimal 1 kali dalam 1 tahun akan saya kunjungi Bang. Karena reses itu ada 3 kali. 3 kali 5 berarti 15. Sementara di Kelurahan Air Dingin ada 13 RW. Tetapi mungkin ada 1-2 RW yang saya gabung supaya semuanya bisa saya mengunjungi. Dan tentu juga
Kelurahan Simpang 3 sebagai kelurahan induk kita. Dan ketika itu juga saya ketua LPM di Kelurahan Simpang 3. Tetap juga saya beri satu titik atau satu tempat. Dan insyaAllah besok pagi jam 10 saya reses di Kelurahan Simpang 3. Tepatnya di RW 2 Kelurahan Simpang 3. Dan untuk sore nanti setelah Ba'da Asar saya lanjutkan reses saya di Kelurahan Air Dingin. Tepatnya di RW 10 Kelurahan Air Dingin. Dan saya gabung di situ RW 10, 9, dan 11. Bapak Ibu yang saya hormati, reses dan silaturahmi anggota DPRD Kota Pekanbaru adalah dalam rangka menjemput aspirasi, usulan, dan masukan dari masyarakat yang patut kami dengar, kemudian kami catat, dan untuk kami perjuangkan di DPRD Kota Pekanbaru. Sesuai tentu dengan tugas dan fungsi dari DPRD itu sendiri. Oleh karena itu nanti setelah saya memberikan sambutan ini, saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk 2 atau 3 pertanyaan, kemudian akan saya berikan jawabannya. Dan mengingat waktu juga, hari ini juga hari Jumat, dan lebih dari itu, kita masih di dalam suasana COVID-19. Kepada saya juga diingatkan dan kepada seluruh anggota DPRD Kota Pekanbaru yang melaksanakan reses diingatkan untuk tidak berlama-lama dalam melaksanakan reses. Artinya kira-kira 1 jam di dalam pelaksanaan acara reses. Dan nanti, ketika nanti mungkin ada usulan dari Bapak dan Ibu yang mungkin tidak sempat diusulkan pada saat ini, Bapak dan Ibu silakan catat, serahkan kepada Bapak RW untuk beliau nanti yang meneruskan kepada saya. Mudah-mudahan setelah nanti wabah COVID ini berlalu di daerah kita dan juga di negara kita ini, tentu kunjungan kita dan silaturahmi kita juga akan berjalan dengan normal kembali. Ini salah satu tugas dan fungsi dari anggota DPRD untuk melaksanakan reses. Terkait apa yang sudah tadi disampaikan oleh Abang Da, dengan situasi yang ada saat ini, terutama di RW 8, kira-kira mungkin yang diperlukan untuk masyarakat yang ada di RW 8, sebagian juga sudah disampaikan kepada saya, dan insya Allah sudah saya catat dan akan saya jadikan sebagai satu usulan nanti ketika kami melaksanakan rapat di DPRD Kota Pekanbaru. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kemudian saya juga menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Bapak Insinyur Amrizal yang telah menjadi inisiator untuk membentuk kelompok tani, baik ibu-ibu maupun bapak-bapak yang ada di RW 8 ini. InsyaAllah sejauh yang bisa saya bantu terkait dengan fungsi saya di DPRD, kita akan bekerja sama untuk memajukan kelompok tani yang ada di RW 8 ini, baik di bidang pertanian maupun juga tentu di bidang perikanan. Selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan kepada Bapak dan Ibu terkait dengan dampak atau terdampaknya masyarakat oleh COVID-19 yang saat ini. Sama-sama kita ketahui bersama bahwa Pemko Kota Pekanbaru telah melaksanakan 3 kali PSBB, dari PSBB tahap pertama sampai PSBB tahap ketiga. Sementara tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru, kita sadari bersama dan kami sadari juga di DPRD Kota Pekanbaru itu belumlah maksimal apa yang mereka berikan bantuan kepada masyarakat terhadap dampak COVID yang dialami oleh masyarakat. Pertama, ketika PSBB pertama diberlakukan oleh wali kota, setelah ada izin dari kementerian, maka diberikan bantuan kepada masyarakat miskin ketika itu, yang terutama, Bang ya. Diberikan kepada masyarakat, dibuatkan kategorinya, maka diberikan pada tahap pertama itu sebesar 15.625 kakak dalam bentuk 6,4 kg beras, kemudian ditambah lauk pauknya, telur, sarden, dan juga minyak.
untuk Bapak dan Ibu ketahui bahwa beras tahap pertama itu yang 6,4 kilo bagi Bapak dan Ibu yang mungkin mendapatkan ketika itu adalah merupakan beras cadangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada 500 kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia, masing-masing 100 ton. Maka beras itulah yang digunakan. Sementara untuk lauk pauknya, awalnya disampaikan kepada kami anggota DPRD, itu merupakan dana dari Basnas. Artinya Badan Amil Zakat Nasional. Setelah berjalan, ketika kami sampaikan seperti itu, mana yang dari APBD Kota Pekanbaru? Berarti tidak ada. Berarti Pemko melaksanakan PSBB tahap awal itu boleh dikatakan tanpa modal. Nah, kemudian berjalan selanjutnya PSBB tahap kedua. Maka dilakukan pertemuan dan rapat dengan DPRD Kota Pekanbaru dengan Pemko dari provinsi untuk bantuan COVID ini sebesar 27 miliar. Nah, inilah yang saya dengar baru dalam 3 hari belakangan mulai dibagikan. Tapi pun juga belum diterima oleh masyarakat. Baru dalam pendataan untuk meminta kepada masyarakat yang punya nomor rekening bank atau yang tidak supaya didata. Tapi mudah-mudahan dalam waktu 1 minggu ke depan Bankeo yang dari provinsi itu mudah-mudahan diterima oleh masyarakat. Ini yang juga Bapak dan Ibu pahami. Karena saya juga kebetulan ketua LPM Kelurahan Air Dingin. Kadangkala saya juga diundang oleh Bapak Lurah ataupun kami juga mengadakan rapat antara forum RT RW dengan ketua LPM. Ini yang tadi disinggung oleh Abang Da, di dalam bulan puasakah atau sesudah hari rayakah, kami tetap melaksanakan rapat-rapat untuk memperjuangkan masyarakat agar mendapat bantuan sembako atau uang tunai dari Pemko Kota Pekanbaru. Sehingga nanti saya dapat mencarikan solusi terbaik atau apa yang harus kita lakukan terkait usulan dan saran yang akan Bapak dan Ibu sampaikan kepada saya. Saya pikir itu, dan tentu saya juga mohon maaf kepada kita semua. Saya mungkin yang tersilap kata, saya mungkin yang tersalah cara. Sekali lagi saya mohon maaf kepada kita semua. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahalazim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kita melaksanakan kesempatan untuk Bapak-bapak dan Ibu mengajukan usulan dan pendapat kepada saya. Ada waktu kita kurang lebih 20 menit ke depan, mungkin bisa untuk 3 atau 4 pertanyaan. Karena sesudah ini ada satu rentetan acara kita lagi ya, Pak Ketua. Terima kasih, kami persilakan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Indra. Ya, langsung Bu RT, saja. silakan Bu RT. Ini mengenai bansos Bankeu. Pak, karena yang dalam 3 hari ini ada tahap yang provinsi ya Pak, yang Ya. seperti Bapak bilang tadi. Saya semenjak mengikuti program bansos mulai dari awal sampailah detik ini, saya selalu mengiringi warga saya Pak. Ya. Alhamdulillah di bantuan provinsi warga saya RT 4 dapat 15 kakak yang menerima. Cuma 15 ya? Jadi dalam 15 itu ada 2 tahap Pak Ketua. Tahap pertama sekitar seminggu yang lewat, alhamdulillah 5 orang keluar dan aman. Di tahap kedua ini yang 10 orang, Catat. tapi ada masalah gitu. Ya. Dia udah berjalan 3 hari nih Pak. Sekarang Jumat, Kamis, Rabu mulainya. Ya, Rabu, Kamis, mulai Jumat. turun perintah untuk warga datang ke kantor lurah, pengambilan rekomendasi untuk pencairan di Bank Riau. 1 hari pertama aman,
kakak manapun, karena kan yang kita data bukan hanya kakak setempat ya Pak, Ya. siapapun warga kita yang waktu kita ajukan itu kan bebas. Ya. Selama dia tinggal di wilayah kita, Ya. dia berhak mendapat bantuan. Ya. Pas di hari pertama mereka mendatangi kantor lurah dan Bank Riau, Aman. 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 Dengan kakak manapun lewat. Tapi di hari kedua Pak, sampai hari ini, kakak Kampar dipermasalahkan. Orang bank tidak mau mencairkan dana dengan alasan katanya ada perintah dari dinas sosial untuk meminta domisili kepada lurah bahwa benar itu warga air dingin. Lurah otomatis rekomnya dari mana? Dari RT. RT. Ya. Jadi warga saya langsung ke bawah dan telepon BRT, kami disuruh minta rekomendasi domisili dari RT ke lurah ke bank. Sementara Pak mohon izin, saya juga nggak tahu ini di mana alurnya berhenti. Lurah tidak pernah merasa ada dikomunikasikan oleh dinas sosial ataupun pihak bank untuk mengeluarkan surat izin domisili tadi. Otomatis mohon maaf, kemungkinan lurah juga nggak berani mengambil keputusan yang seperti itu gitu kan. Tapi kan tergendala di masyarakatnya. 2 hari 3 hari warga saya sampai libur kerja di perusahaan, otomatis maaf mengharapkan duit yang 300 wajar ya Pak ya. Siapapun lah, mau dia orang miskin kaya ataupun namanya uang ya Pak. Tapi ada konsekuensi yang harus dia terima. Seharusnya dengan 1 hari saja dia sudah lolos dan alhamdulillah dapat rezeki yang lebih dari gajinya. Tapi Pak sudah 3 hari dia libur kerja namun uang tidak dicairkan. Alasannya tadi rekomendasi yang domisili tadi. Dari saya sudah saya keluarkan warga saya Pak, tapi nyangkut di kelurahan. Karena itu tadi antara informasi sosial, dinas sosial, bank kepada lurah tidak ada. Dan itu tentu haknya lurah ya Pak, tidak ingin mengeluarkan secara langsung tanpa koordinasi dari pihak sosial ataupun bank. Juga kepada Pak Indra selaku anggota dewan, mungkin perpanjangan tangan kami lah sebagai masyarakat Pak, warga RT RW ini adalah senjatanya Bapak untuk kami, Bapak menolong kami gitu kan. Dan saya juga Pak, kalau warga yang berhak dapat akan saya perjuangkan sampai dimanapun Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan 2 lagi, itu biar sekali saya jawab ya Bu RT ya. Langsung dijawab ya? Enggak. Oke, 2 lagi. Buat ibu-ibu yang mau ini menyampaikan mungkin aspirasi. Yang isinya gambar, pokoknya sayuran. Jadi dana kami dapatkan dari swadaya masyarakat. Tentu ini karena COVID kemarin nih Pak. Jadi ibu-ibunya banyak, bapaknya juga ada yang terdampak. Makanya ada pembinaan dari bapak atau saudara kami yang dari provinsi seperti yang diperkenalkan tadi, itulah yang membina kami, maka terjadilah kelompok tani. Jadi bapak tentu maklum dananya. Jadi sekarang ini kami menyampaikan kami mohon bantuan atau bagaimana lah bapak untuk menanggapinya nanti. Kami ada kekurangan untuk Pak, untuk menyemprot tabung kira-kira belinya 400.000 mungkin. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Semoga Bapak tanggapi dan terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Nalati, berasal dari RW 8, khususnya RT 2 Pak. Di sini kami dari RT 2 mewakili semua Majelis Taklim dari RT 2 Pak. Kami dari Majelis Taklim RT 2 mohon bantuan alat rebana Pak, karena di masjid kami anak-anak MDA juga ada. Jadi kalau pas latihan rebana kami itu udah lama Pak, udah jelek kali. Jadi untuk itu kami mohon bantuan Bapak. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tadi saya sudah katakan hari Senin besok kami akan mengadakan rapat dengan OPD terkait, dan nanti saya usulkan juga di Komisi 1 supaya juga mengundang dinas sosial. Cuman yang tadi Bu RT katakan pihak banknya pihak bank mana Bu? Bank Rio Kepri yang di Harapan Raya.
Ya, supaya juga kami juga bisa mendengarkan langsung nanti apa alasannya. Tadi Ibu sampaikan bahwa ada instruksi dari gubernur, dari dinas sosial. Ya, ya, berarti tidak ada koordinasi dari dinas sosial ke lurah. Kalau mungkin dari bank mungkin tidak, harusnya memang bank ke dinas sosial ke lurah. Tapi justru itu yang tidak ada, sehingga Bapak Lurah belum mau mengeluarkan untuk surat keterangan domisili itu. Sekalipun Bu RT atau Pak RT dan Pak RW sudah memberikan rekom untuk masyarakat itu. Terima kasih sekali lagi Bu RT, karena ini juga jawabannya tak langsung bisa saya pastikan. Tetapi nanti hari Senin atau hari Selasa kami akan undang ya dinas sosialnya untuk pertanyakan soal bantuan Bankeu yang dari provinsi ini, sekaligus juga nanti terhadap bansos yang melalui dinas sosial. Karena kita tahu Pak, Bapak dan Ibu, atau kami beritahu bahwa yang menangani dampak COVID-19 ini ada 4 OPD, Dinas Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. 4 itulah OPD teknis yang boleh menggunakan anggaran untuk mengatasi dampak COVID-19. Itu ya Bu RT ya, janji saya nanti akan saya hubungi Bu RT atau nanti melalui Pak RW di dalam minggu depan ini. Dan kalau ada lagi nanti masalah yang lain masih terkait itu menjelang minggu depan, Bu RT boleh langsung hubungi saya aja ya Bu RT ya. Baik, makasih. Kemudian Ibu Eli, untuk alat semprot hama 1 kan Bu? Ya kan? Kalau 1 Ibu boleh jemput ke rumah saya siang ini. Ya. Wes, betul saya masih punya stok yang baru 1. Boleh mau jemput atau nanti saya titipkan. Oh ya, pergi rupanya Bu Eli. Ibu Eli butuh 1 kan? Nah, kalau 1 boleh jemput siang ini Bu ke rumah saya. Atau nanti saya titipkan dengan Pak RW boleh. Masih ada sisa 1 yang baru lagi di rumah saya. Tapi di sarung hijaz. Nah. Oke, fotografer tolong didokumentasikan. Foto, video. Ya. Ya. Aplaus buat Bapak Indra. Yang bertugas tolong serahkan Ibu tim, Karena dia Ibu. undangan yang sudah hadir. ibu kelompok tani. Ambil undangannya, Nanti jemputlah Bu Eli. Jangan tutup. Nanti ada Bu Dewi di rumah minta sama Bu. Alhamdulillah. Ya, yang bisa saya jawab, saya jawab. Yang bisa saya janjikan, saya janjikan. Makasih banyak Bu. Jadi PR nanti jadinya. Oh, Pak, untuk memanfaatkan lahan kosong Pak. saya suka Pak. Ya, Tolong Pak RT di sana, Pak RT. Pak RT di sana. Pak, Bapak di sana. Biar Pak, sana Pak. Biar nampak ada fotonya. Bu, Pak Jal, sebelah sana. Ibu-ibu kelompok sebelah sana. Sini deh. Biar sini. Ah, tuh di belakang beliau. Pak RW, ha? Ah, tuh. boleh. Foto dulu lah, foto dulu. Ah, foto dulu. Sudah foto ya? Foto ambil. Iya. Makasih Pak ya. Kalau yang sebelah sini enggak hidup, berarti tangannya yang panas. Kalau sebelah sini kalau hidup. Tanah dia ngelapan di subur semua. Tidak pernah orang yang nampak subur. Oh, yang sebelah situ. Jangan curhat lah Pak RT. Boleh Pak tengok ke dalam Pak ada. Iya. Ini labu kami ada bubuan baru perdana Bu. Buahnya. Itu lagi 1 ada 3 buahnya. Ini lambu, saya pikir ini yang gambus tadi. Iya. Susu, mana taruh Ibu susu? Ibu peti Bu.
Ambil tinyo. Iya. Ambil kantong saya. Tuh. Dapat tuh, Bu. Mantap. Ibu manen drone, Pak. Dua mama, dua. Bu. Paji, dapat Paji. Udah ini mau dipoto aja. Ikan mau ditengok nggak ikan? Ya, setelah ini baru ikan. Ada ikan, ada ayam belakang. Ada ikan, ada ayam, Pak. Ada ikan, ada ayam. Mau petik dulu. Masuk ke dalam dulu. Mana apa? Ya. Pada saat foto dibuka apanya? Pada saat foto dibuka apa itu masker. Biar nampak siapa yang difoto itu kan. Ini Teh tidak nanti. Soalnya takutnya ada ibu lain yang diajak foto kan itu. Alasannya masker gitu kan. Ini ayam dulu. Ayam enggak? Ayam petelur yang sistem umbar biasa. Yang petelur tapi pemeliharaan jadi biasa aja. Tapi tak telur tiap hari ya, Pak? Telur tiap hari? 80% bisa, Pak. Ayam. Naik ke sangka model yang kampung ya? Cepat juga kedondong nih. Kenapa, Bang? Itulah. Lele, Pak. Dari Pak Sitar CNT 6 tuh. Pak RT di situ Pak RT. Kanan. Tuh. Nah, dia kan menambah mau kemana kok. Menambah mau ke kampung mana. Pak, berapa kedalaman bak ini? Baknya dia nih. Bak yang ini kan kolam. 5 sampai 6 bak ini, Pak. Tadi udah dapat banyak pakunya. Jadi airnya Kira-kira 80 cm, Pak. Di bawah ini lagi atau ini dasar nih? ini dasar maksimal di bawahnya bisa punten. Bisa panen, bisa beli. Karena apapun kita Berarti 3 bulan kalau lele. normalnya 3 bulan. Itu berapa? Katanya saya dengar kalau lele ini kalau dia masuknya sama tapi ukurannya tidak sama, nanti akan apa? Kanibal apa makan satu sama lain kawannya kan? Dia seleksi Jadi sekali diseleksi 15 hari dia seleksi. Jadi gunanya ini tuh Pak. Ini kalau misalkan ini masalahnya kan air. Ini tinggal ngangkat apa aja ya? Gimana tambahin apa saja. Kita sama ini yang nggak tahu. Jangan di camat banyak. Ada bisa diapakan. Ini katakanlah buat 1, 2, 6 kolam ini berapa juta lah? Berapa juta? Jadi kemarin Air apa? Air pam dari air sumur. Kemarin itu kan penanya. Oh. Jadi bawa penampungan iyalah ya. Kalau kemarin itu kan kita sempat nganggur sama Pak Abu. Jadi dibawa lah buat daulat dan apa. Jadi ini apa bawa? Oh, ini apa ya? Ini kan jaring apanya Pak? Kalau mengangkat apa? Ngangkat ini aja lagi Dia yang manen. seleksian ya. Jadi tidak banyak tenaga. Jadi dalam air isi air berapa nanti? Air ke bawah 80. Cukup ya. Jadi yang tidak kepanasan ikan yang sudah terbuka gini. Pak RW 6, ke sini bawah Pak. Itu dia ada bisa apa? Dia ada foto. Ini apa fotonya? Per6. Ada pemuda Bapak Pak yang bakar Pak. Jadi ini tinggal tambahan modal. Kan ini banyak yang kosong dulu. Ya udah karena kalau modal yang bantuan itu hanya terbatas sekali 30 juta kemarin. Foto deh. Kalau yang pakai tanah saya. Lagi tanah Kalau Dia pulang mekop cari sambil lewat dia, Pak. yang di jalan kelas. Iya, yang pertama masuk tadi. Iya.
Berani yang kami tanah apa? Paham? Paham? Bukan anak-anak. Berapa kali 3 bulan panen orang 3 kali cari makan. Jadi tidak ke masyarakat sama kami. Orang lain juga ada ikan. Udah diganti jadwal anak. Tapi hari Jumat, tapi jadwal jamnya diganti. Lagi ada orang. Dapat lah nanti kita apa? Dari Bisa. betul jadikan ini tempat apa untuk Aku bulan ini kenapa bisa hijau dicampur orang aja. apa ini Pak? Ini sentral Ya. untuk apa center Center usaha. teknologi. Ya. Center teknologi. Kalau di istilahnya di pertanian itu namanya ada yang namanya kayak apa namanya? Apa namanya? Tempat pelatihan sederhana. Tempat lah pelatihan gitu, Pak. sederhana. Jadi mungkin saya pribadi kebetulan saya Widya Suara, Pak. Alhamdulillah bisa buat proposal anggaran dan apanya Pak. Bapak buatkan ya. Nanti kalau bisa sebelum September berarti nanti pada proses APBD 2021 paling tidak kita bisa saya majukan Pak. Nah kira-kira berapa estimasi gitu. Saya jadikan seperti Bapak bilang tadi ini tempat pelatihan untuk kelurahan air dingin lah. Kalau nggak bisa ke kelas kecamatan kita main di kelurahan air dingin. Nah tentu juga budgetnya bagaimana nanti bisa diapakan. Bapak prediksikan untuk tahap awal apa saja yang perlu apa. Karena kita mengajukan Bapak ada punya modal dasar Pak. Artinya udah ada kolam-kolamnya udah ada apanya ada. Tinggal kita mau apa. Jadi ada inspirasi lagi bisa mengembangkan nih ayam itu, Pak. Jadi ayam selama ini orang kan dengan teknologi yang sistem baterai itu kan mahal. Ya. Kita coba sistem umbaran itu kemudian dengan teknologi pakan tanpa bau, artinya aman lah gitu. Dan ini Nampaknya juga tidak peluang. pemeliharanya juga seperti Pak bilang tadi tidak seperti di kota-kota apa Iya. gitu. Tidak terlalu runyam lah gitu, tidak Ini terlalu lagi rumit. dipesan juga nih saat nambah lagi 200 ekor lagi. 200 ekor lagi. Jadi yang sekarang Anda katakan 100 dengan ada tadi Pak bilang 75 sampai 80% bertelur tiap hari. Itu 35 ekor cuma, 36 ekor satu hari satu papan itu dan antrian warga, Pak. Oh. Tentu ya kenapa saya bilang? Yang pasti dia tahu telur itu baru. Tidak seperti BRT bilang telur masuk angin. Aduh belum saya. Pak Haji Jalun apa-apa Bu, ibu-ibu juga gitu. Malah saya sudah lebih suka ada yang ditunggu. Ya. Ini si aneh kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat semua ibu-ibu. Ibu makasih. Ya. Jalan Pak. Ya. Ya. Lah kapan pendaftaran anak yang tanggal 1 ya?